Film ini menceritakan dampak perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat. Informasi dalam film ini akan membantu masyarakat mengambil keputusan tentang masa depan. Bagi daerah yang belum menyerahkan tanahnya ke perusahaan, sebaiknya kita berpikir dulu, kita berhitung dulu apa untung, apa ruginya kita menyerahkan lahan kepada perusahaan sawit. Perkebunan sawit menghasilkan tandan buah segar yang dibawa ke pabrik dan diolah untuk diambil minyaknya. Minyak sawit dikirim ke pabrik-pabrik pengolahan sedunia. Lihat dari hal tersebut, perkebunan produk-produk kelapa sawit ini memang sangat banyak dikonsumsi, terutama di negara-negara utara dan Cina serta India. Kalau kita lihat bahwa produk kelapa sawit ini banyak digunakan untuk mulai dari makanan sampai kebutuhan sehari-hari di luar makanan seperti sampo, deterjen, dan lain sebagainya. Dengan naiknya harga BBM, minyak sawit juga dijual sebagai bahan bakar nabati untuk angkutan dan pembangkit tenaga listrik. Indonesia dan Malaysia menguasai 85% perkebunan sawit dunia. Indonesia sendiri memiliki 6 juta hektar perkebunan sawit. Dengan kebutuhan yang begitu besar, lahan sawit terus meluas. Hampir semua provinsi mengalami demam kelapa sawit, di mana semua pemerintah daerah dan pusat merencanakan mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pasar saat ini terhadap minyak sawit, di mana pertumbuhan ini coba dijawab oleh Indonesia untuk menjadi pengekspor terbesar minyak kelapa sawit dunia. Agar industri sawit bisa berkembang, perusahaan selalu butuh tanah yang lebih luas lagi. Banyak sekali tanah-tanah kampung yang cocok untuk ditanami sawit. Pemerintah daerah dan perusahaan yang diuntungkan oleh perkebunan sawit ingin meyakinkan masyarakat setempat agar menyerahkan tanah mereka. Perkebunan sawit sering ditawarkan sebagai solusi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun perkebunan sawit juga dianggap menimbulkan kerusakan hutan, kepunahan binatang, banjir, dan kebakaran yang menyebabkan kabut asap se-Asia Tenggara. Menurut orang banyak, sawit mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi. Film ini dibuat bersama masyarakat di 20 kampung di Kalimantan dan di Sumatera yang sebagian besar tinggal di perkebunan sawit. Kelompok masyarakat ini menjelaskan dampak perkebunan sawit terhadap perekonomian kampung, cara bertani, air, adat dan budaya, serta hak atas tanah. Mereka juga memberikan usulan dan harapan untuk pengembangan kampung ke depan. Film ini bermaksud memberikan informasi tambahan tentang perkebunan sawit kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rencana perluasan. Mohon disaksikan dengan tenang. Perlu diadakan banyak diskusi kampung supaya setiap orang bisa berpendapat. Menyerahkan tanah kepada perusahaan atau menolak sawit adalah keputusan terpenting diambil untuk masa depan keluarga dan anak cucu Anda.
Jika perusahaan sawit meminta masyarakat menyerahkan lahan, harus dipikirkan apakah secara ekonomi masyarakat akan untung atau rugi. Kalau kalian bapak-bapak ibu masuk perusahaan, masuk sawit, hidup bapak akan bahagia, akan sejahtera. Rokok Cakra diganti Surya, minum air Aqua diganti Coca-Cola. Anak bapak ibu bisa belajar ke Amerika. Begitu kampanyenya, kata-kata yang enak dan menghanyutkan bagi orang yang tidak mengerti. Bagian ini akan menceritakan pengaruh perkebunan sawit terhadap ekonomi masyarakat. Perusahaan biasanya membujuk masyarakat dengan menjanjikan lahan plasma. Masyarakat menyerahkan tanah kepada perusahaan dan diberikan lahan lebih kecil yang ditanami sawit. Perusahaan membuka lahan, membuat pembibitan, dan menanam sawit di lahan plasma. Kemudian, petani plasma membayar hutang untuk biaya yang dikeluarkan. Plasma itu Pak, pengalaman saya itu kita diberikan harga 60 lebih juta. Itu setelah kita angkat kredit. Itu pemotongan selama 10 tahun ke atas. Dia ngelihat hasil produksinya Pak. Sementara punya saya sekarang udah berjalan setahun. Hasil yang kembali ke saya paling tinggi 150.000 per bulan. Itu udah iya, satu kapling. Itu song ya Pak. Setelah dipotong kredit, pemupukan, dan perawatan dan transportnya. Secara real terjadinya, kalau khusus di RTM di sini ini, tanah mereka serahkan 10 hektar. 10 hektar itu kembali 1 hektar ke rakyat. 1 hektar tuh rakyat diminta membeli tanah dia. Jadi 1 hektar tuh diberi namanya kembali ke dia, tapi harus kredit di bank atas 1 hektar itu. Akhirnya mereka tidak dapat apa-apa, menyerahkan 10 hektar, diberi 1 hektar, 1 hektar pun dibeli dengan uang dia lagi, kredit ke bank. Bukan misalnya udah habis kredit kita bayar, seperti plasma 1A dulu. Kita habis bayar pun rasanya kita sama dengan kuli orang. Tidak benar kita yang memilikinya. Itu yang kita rasa itu tuh saya bilang tadi, yang enaknya sedikit, yang buruknya lebih besar. Biasanya masyarakat dapat lahan sawit sebesar 1 kapling seluas 2 hektar. Apakah masyarakat bisa sejahtera dengan 1 kapling? Dulu bisa sekolah, bisa nyekolah anak-anak, kalau sekarang ya susah, sudah ndak bisa. Betul di sawit ini, tapi ndak seberapa anunya. Untuk makan aja kurang mungkin. Kalau lahan 1 aja. Kalau lahannya banyak, 5-6 lahan, ya bisa aja nyekolah anak-anak. Kalau kayak kami ini, lahan 1 aja mana bisa, pas-pasan, malahan kurang. Ya, pokoknya susah di sawit ini. Kalau menurut pendapat saya dan pemikiran saya dan pengalaman saya di dalam sawit, kalau kita mau membuka lahan, kalau hanya 2 hektar, itu saya rasa lebih baik tidak usah. Masalah lainnya, lahan plasma biasanya jauh dari jalan dan pabrik minyak sawit. Secara ekonomi jelas tidak akan efektif. Kenapa? Karena saya mendapat tanah di kampung lain, sangat jauh, sehingga susah untuk merawatnya. Kemudian yang kedua, tanah itu jauh dari jalan. Jauh dari jalan karena sehingga untuk mengangkutnya, untuk merawatnya, buah itu tidak akan terangkut dengan baik karena kondisi transportasi sangat susah sekali. Jelas ada persoalan dengan sistem plasma. Petani dapat lahan plasma sempit di tanah pinggiran dan harus berhutang banyak untuk tanah yang sudah dimilikinya secara turun-temurun. Perusahaan sawit juga membujuk masyarakat dengan janji peluang pekerjaan. Ya, perusahaan menjanjikan membuka lapangan kerja. Tetapi di dalam pengamatan kami, satu perusahaan kelapa sawit yang paling banyak memerlukan tenaga kerja adalah pada waktu pembibitan dan penanaman.
nggak usah mikir kerja lain lagi, nggak usah mikir ladang, nggak usah mikir segala bahan lain, nggak usah mikir segala kerja karet, itu kerja di perusahaan. Nah, kali-kali janji. Nah, baru setelah udah 3 atau 4 tahun saya bilang tadi, semuanya dibatasi pekerja. Jadi kalau perusahaan juga menjanjikan bahwa buka sawit menyediakan pekerjaan, itu sebenarnya merupakan satu tanda tanya besar. Jaminan pekerjaan di perkebunan tidak bisa dipastikan. Dan kalaupun ada masyarakat yang dapat pekerjaan, belum tentu mereka nasibnya lebih beruntung. Ya. Dengan saya bekerja, saya mendapatkan hasil, ya meski tidak memadai pekerjaan saya, ya tidak mencukupi segala pekerjaan, segala kebutuhan saya sehari-hari, tapi saya masih tetap mencintai pekerjaan saya, ya walaupun sangat rugi rasanya. Saya bekerja mulai dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 5 sore. Saya hanya mendapatkan hasil 300 lebih sampai 400 lebih. Perusahaan selalu berjanji akan memberikan ganti rugi saat lahan masyarakat diserahkan kepada mereka. Mengenai ganti rugi itu, tanah kosong Rp400.000. Tanah yang produktif 1 hektar Rp1.100.000. Non produktif sekitar Rp800.000 per hektar. Kemudian itu isi dalam sosialisasi kami dulu. Sebenarnya pembayaran itu bukan ganti rugi, tetapi pembayaran agar masyarakat melepaskan hak atas tanah selama-lamanya. Setiap orang harus mempertimbangkan apakah uang pembayaran itu lebih menguntungkan dari semua hasil yang dapat dipanen dari tanah tersebut kalau tidak diserahkan. Sesudah kelapa sawit ditanam, masyarakat setempat terpaksa membayar banyak hal yang sebelumnya mereka dapat gratis dari alam. Di kampung ini belum ada sawit. Mereka membuat daftar lebih dari 100 hal yang dapat diperoleh dari tanah mereka. Tanduk, bulu atau bambu, sendang, demam atau esam, tekalung, durian, mangga, kayu bakar, makanan, bahan pembuat atap, obat-obatan, kerajinan, buah-buahan. Seluruh hal ini harus dibeli jika seluruh lahan ditanam sawit. Karena kebun sawit adalah tanaman sejenis, maka hasilnya pun hanya tandan buah sawit. Karena kita di dalam lingkungan perkampungan, ya kalau memang untuk sayur mayur di dalam kita keluarga, kami tidak pernah merasakan beli. Makanya kami enak di dalam istilahnya lingkungan perkampungan. Kalau memang kita tinggal di dalam lingkungan perusahaan, memang satu perusahaan, memang kita harus beli semua. Sayur mayur semua harus kita beli. Itu kan tetangga kita yang udah masuk sawit. Jadi sekarang saya lihat mereka sangat kesulitan. Yang jelas mereka cari kayu bakar aja sulit. Nah, sekarang ini, apalagi kalau ada anak cucu nanti bagaimana? Tanah sudah makin kecil, hutan makin habis. Nah, itu. Jadi cari sayur mayur juga susah, semua membutuhkan uang. Itu saya memikirkan. Kalau cari pakis itu payah. Cari lauk itu payah, kan cari daging payah. Soalnya udah ndak ada hutan, semua sawit. Cuman itu aja. Kelapa sawit mensejahterakan sebagian orang, tetapi menghasilkan masalah ekonomi untuk banyak orang. Banyak petani dan buruh sawit harus menanggung hutang, gaji rendah, dan ketidakpastian adanya pekerjaan. Sebelum keputusan diambil, setiap segi perlu dipertimbangkan. Selama ratusan tahun,
petani Indonesia menghasilkan makanan untuk kampung mereka dan bertani dengan cara yang diakui sebagai salah satu cara pertanian paling lestari di dunia. Mengganti pertanian tradisional dengan perkebunan sawit adalah perubahan besar. Perkebunan adalah satu aktivitas agrikultur yang intensif, yang sangat membutuhkan input banyak, baik secara teknologi maupun modal. Sehingga dari perubahan yang radikal tadi, dari sistem pertanian tradisional ke pertanian yang intensif, di sini sering sekali persoalan adalah masyarakat tidak punya kapasitas yang cukup untuk bagaimana mengelola perkebunan kelapa sawit. Perubahan mendasar untuk petani sawit adalah bahwa buah sawit hanya dapat bertahan 24 jam sebelum membusuk. Dari hasil panen yang kita coba lihat, kayak sawit itu dalam 1 kali 24 jam itu harus dijual. Karena kalau tidak dijual itu akan membusuk gitu. Beda dengan karet itu bisa bertahan berbulan-bulan gitu. Petani harus cepat menjual buah ke pabrik. Sering hanya ada satu pabrik yang dekat. Oleh karena itu, posisi tawar petani sawit atas harga buah cukup lemah. Perubahan lain adalah pertanian tradisional jarang memakai banyak obat-obatan herbisida atau pestisida seperti yang dilakukan di perkebunan sawit. Kualitas sawit itu tergantung kita yang rawat. Mungkin kalau tidak dipupuk, tidak apa, yang otomatis ya tidak bagus lah ya. Jadi fungsinya kita untuk ada semprot, ada pupuk, apa itu gunanya untuk meningkatkan produksi. Banyak buruh sawit mengeluh karena gangguan kesehatan ketika menyemprot herbisida dan pestisida. Saat kita menyemprot itu, kita apabila angin itu bertiup dengan kencang, kita kadang terbalik. Memang kadang kita kena racun, kadang mata kita kena, kadang kita sering batuk. Apabila pun kita sakit, belum betul kita dirawat dengan sebenarnya di dalam satu perusahaan itu. Saya pernah konsul sama dokter, dia bilang mungkin saya keracunan, kan? Pas dicek ke dokter, dia bilang saya terlalu capek, gitu. Terlalu capek, masalah mungkin kena ada sedikit keracunan dalam tubuh saya. Kamu harus berhenti masalah. Dia bilang, kamu kerja apa itu? Saya bilang kerja nyemprot di lahan perusahaan sawit. Gitu. Dia bilang kerja pengaman enggak? Tidak, saya bilang. Itu harus punya pengaman, katanya kan, kerja gitu. Nah, dia bilang kurangi kerja untuk nyemprot kena itu mengandung keracunan dalam tubuh. Masuknya sawit juga merubah cara bekerja masyarakat. Penelitian terbaru membuktikan bahwa 80% petani bekerja lebih keras sudah perkebunan sawit masuk. Sementara penghasilan mereka sering turun. Pekerjaan di perkebunan sawit lebih berat, apalagi untuk petani tua. Saya ini dah umur sekitar 50 tahun. Panen pun saya dah tak mampu lagi. Maksud saya itu kalau anak cucu saya nanti tidak mau saya nanam sawit lagi. Lebih baik saya nyuruh nanam karet ya, daripada sawit. Karena karet ini sampai kita masih bisa hidup, kalau tidak jauh dari kita itu masih bisa kita norehnya, kita ngambil hasilnya. Kalau sawit ini kalau sudah sedang tua, ada umur 50 ataupun 60 tahun, tidak mampu manennya lagi. Bagaimana cara membandingkan pekerjaan di sawit dibandingkan dengan jenis pertanian lain? Karet itu bisa kita ambil dari paginya. Sekitar jam 10 kita sudah santai di rumah. Sorenya kita kan pergi ke ladang. Nah, itu perbandingan sudah jauh enaknya dari petani karet sawit. Sawit kita itu jadi kuli orang kaya. Ketentuan perusahaan lah yang harus dipakai. Awalnya mereka menentukan harus 7 jam kerja, tapi udah 7 jam kerja basisnya itu belum selesai, harus menyelesaikan basis. Gitu. Pulang pun dari dalam perusahaan itu tidak mengenakan di dalam untuk melaksanakan pekerjaan kita yang lain di luar daripada perusahaan itu. Jadi kalau menurut saya lebih enak saya hidup di dalam lingkungan bebas, tidak di dalam suatu perusahaan. Menerima sawit berarti menerima perubahan cara bertani. Posisi tawar yang menurun, resiko penggunaan pestisida dan herbisida yang meningkat, dan kehilangan kebebasan dalam mengelola waktu bekerja.
Kita perlu air untuk mandi, minum, transportasi, dan bermain. Tanpa air tidak ada hutan, padi, atau kehidupan. Indonesia sangat kaya air, tetapi masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar perkebunan sawit sering mengalami kekurangan air. Kalau dulu masih kurang sawit, kalau air sungai masih dalam-dalam, sekarang udah dangkal ya. Itu udah dampak nyata itu. Sekarang kalau air ya susah sekarang. Kalau dulu kan murah, sekarang ya susah. Air yang bersih. Cari di atas, di bawah gunung baru ada yang bersih. Kalau dulu di hutan-hutan, kalau baru 1 bulan atau 1,5 bulan kemarau masih banyak kita temukan sungai-sungai kecil. Tapi kalau untuk zaman sekarang 1 bulan lebih udah mungkin kecil kali sungainya ya, udah dangkal ya, bahkan kering kali. Hutan ditebang dengan alat berat. Kepadatan tanah dan kehilangan tumbuh-tumbuhan menjadikan tanah lebih sulit menghisap air. Oleh karena itu, saat musim hujan sering terjadi banjir. Pada musim kemarau, air lebih cepat mengalir dan matahari mengeringkan tanah yang gundul. Sungai kecil menjadi lebih cepat kering. Penggalian parit juga mengeringkan tanah dan sungai. Di tanah gambut, pengeringan tersebut meninggalkan risiko kebakaran seperti yang terjadi di Riau dan Kalimantan tahun 2006. Sungainya sampai gitu modelnya, lalu tidak ada kelihatan, tidak nampak lagi sungainya tuh, hanya hutan. Itu gara-gara parit oleh pekerjaan sawit. Karena diadakan di ujung-ujung sungai itu diadakan sawit, parit semua. Itu maka sungai itu, dan lagi udah bekas-bekas ladang dan bekas-bekas pekerjaan tuh, itu sungai itu tidak nampak lagi. Itu makanya terjadi macam ini. Saat tumbuh, kelapa sawit membutuhkan banyak air. Hal ini juga mengakibatkan banyak penurunan persediaan air di sungai. Selain penurunan persediaan air, masyarakat di sekitar perkebunan sawit juga terancam pencemaran air limbah pabrik sawit. Beberapa perusahaan memang mengelola limbah mereka, tetapi lebih banyak yang membuang limbahnya ke sungai. Saya sendiri itu orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu karena saya itu memakan gaji. Kalau muncul musim hujan, nah itu limbah dari kolam langsung masuk ke sungai. Itu saya kerjakan itu tengah malam dan tidak diketahui oleh orang kampung. Nah itu pekerjaan saya. Ini hasil limbah dari CPO perusahaan. Jadi dan bau sekali, baunya kayak bau kotoran manusia. Apa dampak dari pencemaran limbah air tersebut? Pada setiap hari musim hujan, jebol air mengakibatkan ikan dan binatang yang besar, lele ikan seperti labi-labi, itu penyu, juga mati. Itu terjadi pada pencemaran air yang di pabrik minyak kelapa sawit. Dan masalah limbah ini, sekitar 7 km punah ikan tersebut. Sekarang mau nyuci saja kalau umpama mandi, kulit ini berkuman. Dan luka-luka lah gitu, seperti gatal-gatal gitu. Itu berebut orang sungai Tapung sana, sungai Siak sana cari ikan itu. 1 ekor sampai 300-400 ribu. Sekarang mana ada lagi? Tak ada lagi itu ikan. Tidak ada lagi yang berani pergi nangkap ikan, itu tidak ada lagi. Sungai ini dulu tidak seperti ini. Airnya masih dipakai oleh masyarakat sini untuk mandi, untuk cuci, untuk minum. Sekarang sejak kena limbah pabrik CPO, air ini tidak bisa digunakan lagi. Dan itu sudah berjalan 10 tahun. Dan belum ada tanggapan dari perusahaan bagaimana untuk supaya air ini bisa digunakan lagi. Gitu. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa perkebunan kelapa sawit
mempengaruhi mutu dan ketersediaan air di tingkat kampung. Teman teman tegepapan gasi yang pangkunu terjadi. Dunia mengakui kekayaan keanekaragaman budaya dan hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Perkebunan sawit bisa berdampak terhadap budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal. Perbedaan-perbedaan aneka jenis tanaman itu juga sangat berpengaruh terhadap adat istiadat yang dimiliki. Artinya adat istiadat itu bisa berlangsung, dijalankan terus ketika tanaman di hutan itu memang beraneka macam gitu. Dan ketika itu diganti misalnya dengan satu jenis tanaman saja, contohnya kelapa sawit, maka otomatis adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat juga berubah. Perubahan ke tanaman sejenis seperti sawit dapat mengakibatkan perubahan budaya dan adat istiadat. Obat-obatan tradisional bisa hilang. Sekarang dulu itu kan murah untuk cari-cari akar-akar kayu untuk obat tradisional. Kalau sekarang susah sudah, sekarang tidak ada. Susah sudah. Hutannya kan gundul. Hutannya sudah gundul. Tidak ada sudah. Untuk menanam-nanam apa itu susah sudah. Pokoknya tidak bisa hidup kalau di sawit ini. Akarnya kemana-mana. Bahan kerajinan menjadi sulit ditemukan. Dari pasar semua datang sekarang. Ya dai. Bukan tutarum, bukan kerbau itu sekarang. Sudah habis dipotong kena kelapa sawit tuh. Itu memang kami masih susah kami. Makin lama makin susah kami bikin ini. Bukan original punya dah. Dulu kalau nenek saya original semua. Bukan macam itu. Kerusakan hutan bisa berdampak perubahan pada bahasa daerah. Kalau misalnya tadi saya contohkan, perladangan tidak lagi dilakukan. Berarti ada begitu banyak, mungkin ada ratusan kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan perladangan itu lenyap, tidak ada lagi. Masyarakat menjadi sangat akrab dengan misalnya istilah coupling, ya bahasa-bahasa yang berasal dari luar, dan itu menggantikan bahasa daerah mereka. Dukun tidak memakai obat-obatan tradisional lagi. Tukang tenun tidak dapat menenun, dan orang tua tidak dapat mengajarkan anak mereka dalam bahasa daerah. Generasi berikutnya dapat menjadi miskin budaya. Di banyak kampung, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit terkait dengan perusakan berbagai tempat keramat seperti kuburan nenek moyang. Saya bilang, ini tanah adat Pak, kuburan, Tengkawang, nenek moyang kami tidak boleh diganggu. Ya Pak, katanya kan. Nah itu kalau tidak boleh ditebang atau tidak boleh dibuka, Bapak lingkar, katanya lingkar gitu. Di tanah lingkar. Boleh kata kami kan, kami lingkar. Tahu besoknya kita lihat di situ habis tebang orang gitu, dibabat, timbul masalahnya. Kalau sedihnya sedih Pak, tidak sedih ini rupanya kan di pohon besar-besar, benaungnya di hutannya rimba, sekarang naungannya sawit. Ini tampaknya kelihatan kan, duduk keprek sawitnya, rap ke sini. Kenapa tidak sedih kita ya? Akhirnya, budaya setempat juga berubah dengan kedatangan karyawan dan buruh perkebunan dan kadangkala transmigran yang membawa budaya dan pikiran yang berbeda. Jadi setelah panen, akhir bulan bayar kepada petani, bukalah pasar malam. Nah, di situ ada yang merusak moral warga. Sudahlah gaji mereka kadang-kadang. Ya kalau pas bayar utang apa andaknya, kadang-kadang tekor, kan ngebon baru lagi. Lalu perempuan jadi sasaran karena minum-minuman, karena masalah perjudian di situ juga kena diizinkan. Nah, jadi bukan hanya masalah kroke saja. Di situ kita merasa bahwa istilahnya
bukan hanya dari masalah mencari lahan, dari masalah pembagian lahan, juga masalah moral warga juga kadang-kadang mereka tidak pikirkan. Dampak terhadap budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal perlu dipikirkan oleh masyarakat yang tertarik dengan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit juga berdampak pada hak masyarakat atas tanah dan sekaligus terhadap konflik tanah yang dialami. Perusahaan sawit perlu lahan yang luas supaya dapat keuntungan besar. Pemerintah daerah se-Indonesia merencanakan memperluas 20 juta hektar perkebunan kelapa sawit sebelum tahun 2020, perluasan terbesar sedunia. Sebagian besar tanah yang dimaksud untuk perluasan lahan sawit adalah tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh masyarakat adat secara turun-temurun. Nah, jadi dia berkata, dia itu, bapak sudah ada sepikat kah? Satu pokok durian sudah jadi suara sepikat, satu pokok ngawang sudah jadi suara sepikat, satu pokok karet sudah jadi suara sepikat. Saya isli orang mundi di sini. Nenek kakek saya dulu menahan tanah ini sampai bunuh tambah sebuang di sini dulu. Kami nahan tanah ini. Saya tidak mau diganggu orang lain. Apalagi kalau pusaka-pusaka masuk, kami tidak terima. Ini aja, Pak. Masyarakat sangat yakin dengan hak mereka atas tanah. Undang-Undang Dasar mengakui hak adat, tetapi peraturan yang ada tidak memberikan perlindungan yang memadai pada hak-hak masyarakat dan lebih menekankan hak negara atas tanah. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberi izin kepada perusahaan yang ingin membuka perkebunan yang baru. Kemudian, perusahaan harus meyakinkan masyarakat untuk melepaskan tuntutan atas tanah, agar menghindari masalah ke depan. Perusahaan meyakinkan masyarakat melalui pembayaran kepada tokoh-tokoh masyarakat dan janji-janji seperti pekerjaan dan kebun plasma yang belum tentu dipenuhi. Perusahaan juga berjanji bahwa tanah masyarakat akan kembali kepada yang memiliki sesudah izin selesai. Mengenai lahannya katanya itu ganti rugi. Sawit itu tidak berhasil, lahan itu katanya dikembalikan kepada pemilik lahan. Cuma termasuk minjam selama 25 tahun. Itu kata mereka dari pihak perusahaan. Sesungguhnya, saat perusahaan mengatakan bahwa lahan akan kembali kepada yang memiliki, yang dimaksud adalah tanah akan kembali kepada negara, bukan kepada masyarakat. Salah satu penipuan dalam proses ini adalah masyarakat diberi gambaran bahwa perusahaan hanya mendapatkan izin pemanfaatan tanah jangka pendek. Kenyataannya, perusahaan berhak memperpanjang izin pemanfaatan lahan hingga 120 tahun. Saat HGU berakhir, tanah akan diambil alih oleh negara dan tidak akan dikembalikan kepada masyarakat. Kebijakan ini akan merubah pembagian lahan secara mendasar. Pulau Jawa sejak zaman pemerintahan kolonial dulu, itu telah dikembangkan perkebunan skala besar. Dan terjadi penguasaan struktur penguasaan lahan yang tidak seimbang. Dan dampaknya sekarang bisa kita lihat. Di mana petani-petani di Jawa itu hanya menguasai rata-rata 0,25 hektar per keluarga dibandingkan dengan perusahaan yang menguasai rata-rata 1.000 hektar setiap perusahaan. Dan situasi ini sebenarnya yang terus akan terjadi pada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kebijakan ini juga menghasilkan konflik tanah. Saat ini sudah terjadi kurang lebih 350 konflik tanah
yang terkait dengan perluasan perkebunan sawit. Ini tanah masyarakat semua ini, diserobot. Itulah sampai menimbulkan karena mempertahankan tanah inilah. Bapak yang kami dua tuh meninggal, diculik. Karena mempertahankan tanah inilah, yang dekat pabrik ini. Itulah yang jadi korban dua. Nggak tahu siapa pembunuhnya, tanpa ada usutan sampai sekarang. Konflik muncul ketika orang kampung tidak kompak. Konflik muncul jika ada ancaman dari perusahaan atau aparat keamanan terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah mereka. Sebab utama sebagian besar konflik tanah adalah kebijakan tanah, yang menurut orang banyak lebih berpihak kepada perusahaan daripada kepada masyarakat. Bapak harus menyerah. Kalau Bapak tidak menyerah, ya Bapak menghalangi penghijauan. Ini hak negara, bukan hak Bapak. Nah, kami katanya apabila tanah yang tidak ada tanam tubuh itu hak negara. Walaupun sekalipun tanah pekarangan atau sekalipun tanah yang Bapak kerjakan, kami tidak mengaku. Ini tanah negara, dia bilang. Ini kami ambil. Apabila Bapak menghalang, kami akan dipenjarakan Bapak. Wah, kami merasakan apanya orang kecil. Kami takut dengan baju hijau, baju kuning itu kami menyerah. Lalu saya katakan, seandainya kalau digarap semuanya ini bagaimana Pak dengan kami yang mempunyai wilayah dan kami penghuni di sini. Perkebunan sawit dipromosikan sebagai solusi untuk pembangunan. Tetapi, pembangunan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara yang berbeda. Sedangkan kami yang tidak menyerahkan tanah kepada perusahaan di Kampung Kenayan, sekarang juga hampir rata-rata punya motor, punya sepeda motor. Itu bukan harga tanah punya kami. Itu hasil tanah yang kami ulah. Kita ini tidak perlu dari harga tanah bisa mendapatkan kekayaan. Dari hasil ulahan kami sendiri, kami bisa punya sepeda motor, punya mobil. Jadi kami tidak kehilangan tanah. Karena kami pikir kalau di kampung kami itu karena semakin hari semakin bertambah manusianya. Sedangkan tanah itu tidak kami serahkan, tanah kami pun bisalah dikatakan berkurang karena manusianya bertambah. Apalagi kalau diserahkan perusahaan. Nah itu makanya kami tidak mau, Pak. Masyarakat harus mempertimbangkan dampak perkebunan sawit terhadap keadaan ekonomi mereka, cara bertani, air, adat dan budaya, serta hak atas tanah. Bagian film berikutnya akan memberi contoh-contoh pembangunan yang tumbuh dari masyarakat sendiri dan langkah yang dapat diambil oleh masyarakat dalam menerima atau menolak sawit.